Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Stefani Rosanto, dosen tetap pada program studi Hospitality dan Pariwisata Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Bunda Mulia, Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dalam bentuk pemaparan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Professional Butler Service dengan kode mata kuliah HPG 12. Saya merasa bersyukur mendapat kesempatan untuk membagikan bagaimana saya menjalankan salah satu tanggung jawab penting saya sebagai pendidik, yaitu melalui mata kuliah ini. Video ini bukan sekedar dokumentasi formal, tetapi cerminan komitmen saya sebagai dosen dalam membentuk generasi profesional hospitality yang unggul dan beretika. Video ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana saya merancang dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip Tridharma perguruan tinggi yang meliputi aspek delivery, interaction, assessment, dan semuanya ini dirancang dan dilaksanakan berdasarkan dokumen Rencana Pembelajaran Semester atau RPS. Mata kuliah Professional Butler Service bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pelatihan praktis kepada mahasiswa mengenai pelayanan butler secara profesional, khususnya dalam konteks industri perhotelan mewah. Butler bukan sekedar pelayan biasa, namun seorang profesional yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan profesional dengan standar yang sangat tinggi, penuh integritas dan juga sensitivitas budaya. Dalam perannya, seorang butler diharapkan mampu menangani kebutuhan tamu dengan penuh ketelitian, menjaga kerahasiaan, serta membangun pengalaman menginap yang bersifat eksklusif dan sangat personal. Saya sering mengibaratkan seorang butler seperti seorang dirijen orkestra yang tidak tampil di depan tapi memastikan semua aspek layanan berjalan dengan harmonis. Inilah filosofi yang saya tanamkan pada mahasiswa sejak awal perkuliahan. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa akan dibekali dengan landasan teori, pemahaman etika profesi, studi kasus, serta keterampilan praktis yang mengacu pada standar layanan butler internasional. Seperti apa capaian yang ingin saya bangun bersama mahasiswa dan mahasiswi melalui mata kuliah ini? Mari kita lihat kompetensi yang saya rancang dalam proses pembelajarannya. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan peran, tugas, dan kode etik seorang butler dalam berbagai setting pelayanan, memahami dan menerapkan prinsip layanan profesional secara profesional termasuk komunikasi, tata krama, dan etika pelayanan, mengidentifikasi kebutuhan dan ekspektasi tamu secara proaktif, serta memberikan solusi layanan yang sesuai, menunjukkan keterampilan dalam pelaksanaan pelayanan harian seperti pelayanan ruang tamu, penyajian makanan dan minuman, serta handling tamu VIP. Melaksanakan praktik pelayanan sesuai dengan standar operational procedure atau SOP dalam nilai-nilai hospitality. Dan terakhir, mengembangkan sikap kepemimpinan, kerendahan hati, serta kepekaan budaya dalam bekerja. Pembelajaran telah dirancang secara sistematis dalam RPS. Setiap sesi memiliki tujuan pembelajaran khusus atau sub-CPMK, bahan kajian, metode pembelajaran, dan juga indikator penilaian. Pada sesi awal, mahasiswa diperkenalkan dengan sejarah dan filosofi layanan butler. Kemudian dilanjutkan dengan topik grooming dan etiket profesional, teknik komunikasi interpersonal, table setting dan food service, room preparation dan inspection, peran butler dalam event management, studi kasus layanan tamu VIP, dan luxury service. Pembelajaran melibatkan kuliah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, role play, serta praktik stimulasi. Mahasiswa juga diminta mengerjakan tugas individu seperti menulis SOP layanan dan melakukan refleksi pengalaman belajar. Saya selalu menekankan bahwa detail kecil adalah hal yang besar dalam dunia butler.
Sebuah gelas yang sedikit miring atau sapaan yang tidak tulus bisa merusak keseluruhan pengalaman tamu. Disinilah nilai excellence dan personal attention saya mengintegrasikan dalam pembelajaran. Tentunya capaian tersebut tidak bisa tercapai begitu saja tanpa perencanaan metode pengajaran yang efektif dan adaptif. Berikut saya paparkan bagaimana proses penyampaian materi berlangsung di kelas saya. Dalam menyampaikan materi, saya mengadopsi pendekatan blend learning dengan memadukan pembelajaran tatap muka dan juga daring. Strategi penyampaian meliputi kuliah interaktif yang mendorong partisipasi aktif mahasiswa menggunakan media presentasi visual dan juga demonstrasi secara langsung, studi kasus dari praktik nyata di industri hospitality internasional, pemutaran video demonstrasi layanan butler profesional dari institusi pelatihan ternama seperti The British Butler Institute, stimulasi langsung di kelas seperti penataan ruang, penyajian makanan, teknik komunikasi kepada tamu, teknik melipat baju, teknik menyetrika, dan sebagainya. Penugasan lingkuan yang bertujuan membentuk keterampilan berpikir kritis dan aplikatif. Pembelajaran tidak berhenti pada penyampaian materi saja. Bagi saya, interaksi yang hangat, terbuka, dan reflektif adalah kunci utama dalam menciptakan ruang belajar yang hidup dan bermakna. Interaksi yang saya bangun antara lain diskusi kelas yang diarahkan untuk mengeksplorasi pengalaman dan pemahaman mahasiswa terhadap skenario layanan nyata. Feedback formatif diberikan baik secara lisan di kelas maupun tertulis melalui LMS sehingga mahasiswa mengetahui kekuatan dan area perbaikan mereka. Penilaian dalam mata kuliah ini mencerminkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pelayanan dilakukan secara formatif dan sumatif. Komponen penilaian adalah tugas individu, identifikasi peran dan tanggung jawab butler, partisipasi dan kehadiran, ujian tengah semester, esai dan studi kasus tertulis, ujian akhir semester praktik stimulasi, layanan tamu VIP, proyek akhir kelompok penyusunan SOP dan simulasi pelayanan, refleksi individu, penulisan narasi reflektif pengalaman belajar, dan juga kuis dan tugas mingguan. Teknik penilaian meliputi observasi, rubrik performa, dan juga asesmen tertulis. Indikator utama meliputi ketepatan analisis, ketelitian dalam praktik, kreativitas solusi, dan etika pelayanan. Saya menyajikan hasil asesmen melalui grafik dan umpan balik tertulis yang mendetail agar mahasiswa dapat terus memperbaiki diri dan memahami perkembangan belajarnya secara lebih personal. Selamat siang. Hari ini kita bakal belajar melipat ke meja. Ya, dia baju juga. Baju juga. Oke, jadi kalau kalian taunya kalau misalnya lipat ke meja itu mensetrika ke meja itu langsung aja di kancing, udah gitu langsung setrika itu enggak ya. Kita mulai dari kerah. Oke, bisa dari sini, bisa juga dari arah sini. Oke. Dan yang pertama ini kalau saya semprot, kita kan ngetes dulu nih. Ya, cukup, tapi gak yang sedekat gitu ya. Soalnya kalau misalnya dia terlalu basah, nanti burn. Jadi bakal kolak asap. Seharusnya tuh nggak boleh sampai kayak gitu. Jadi dari jarak jauh aja. Oke. Nah, kalau misalnya daerah sini, sebenarnya bisa juga di kebaliknya. Biar sebenarnya nggak perlu di dua sisi kalau misalnya untuk kasih cairan apa ya, yang bahasa Indonesia yang tepat, bukan branding, bukan pewangi ini adalah pelembut untuk setrika gitu. Jadi bukan pelembut juga gitu ya. Terus kemudian yang kalian biasa kalian langsung
ke arah badan kayak gitu ya. Udah nggak lihat? Kan dia kayak gitu. Ayo, harusnya di mana? Harusnya mana dulu? Ayo, harusnya mana dulu? Harusnya mana dulu? Sebenarnya harusnya daerah sini. Daerah pundak, lutut kaki. Ya, jadi maksudnya daerah pundak dulu. Kalau ada pertanyaan langsung nanya ya. Silakan nanya. Oke, Miss. Oke, ini dulu. Dulu. Oke, jangan terlalu banyak karena ini juga wanginya luar biasa. Dan itu kita di daerah sini. Kalau saya pegang setrika itu bukan begini ya. Kita tuh ujungnya itu ada fungsinya. Oke, jadi beneran itu ngarahin ke sambil ditarik. Kalau kita lagi setrika atau kita lagi melakukan apapun jangan pernah jelek gak? Jelek ya. Jadi maksudnya kalau misalnya melakukan apapun tuh harus dengan yang elegan. Karena kalian melayani, Butler itu melayani tamu-tamu VIP, tamu-tamu mahal, benar banget, ya kan? Jadi kita juga harus berkelas gitu ya. Oke, kita lanjut. Habis dari daerah sini, daerah apa ya? Badan. Badan tidak mana? Sisi mana? Sisi tengah. Oke, badan belakang. Iya, belakang. Belakang dulu, dalam dulu. Luar dulu. Sebenarnya ada beberapa jenis kemeja yang Harus dalam dulu. Karena dia terlalu tebal, dia berkerut, terlalu berkerut. Kalau ini kan nggak terlalu nih ya, kalau bisa dilihat dari sekarang ini tidak terlalu berkerut. Nah, kita bisa dimulainya dari langsung aja di luarnya, nggak usah bagian dalamnya lagi. Tapi kalau misalnya mau lebih permintaan dari klien, mau di setrika luar dalam, ya berarti kita harus dari dalam dulu baru di luar. Setengah dulu, nggak usah semuanya, karena memang papan setrika kan ya ukurannya segini ya, nggak ada papan setrika ukurannya gede, gitu ya. Memang ukurannya segini. Kita tuh tarik ini ke daerah atas. Nggak kebalik kayak begini ya, enggak ya, tapi ini ke atas. Kenapa ke atas, Miss? Karena lihat deh, lihat dari dekat nggak apa. Nah di sini ada lain ya. Kalau kalian kayak begini, tuh dia salah. Ini tuh harus kita ngikutin ke arah atasnya. Ya. Oke, habis dari situ kita ke mana? Sebenarnya macam-macam. Ini tuh nggak ada yang ilmu pasti yang harus kayak gini, sebenarnya itu nggak ada. Senyamannya aja, lebih cepatnya aja, misalkan kayak gitu. Kita udah habis dari daerah sini nih, oke, udah selesai. Kita yuk menuju ke sini, boleh nggak? Boleh. Misalkan kita di daerah sini. Jadi itu posisi bentuk si papan ini tuh ergonomis sebenarnya. Maksudnya tuh pasti ada tujuannya kayak gitu ya. Jadi kita bisa mulainya dari sini, misalkan. Kalau misalnya udah mulai sulit, kalau menurut kalian ini kayaknya ini rada kusut nih, tinggal tambahkan lagi aja dikit ya yang perlu kalian luruskan seperti itu, perlu diluruskan. Oke, nah ini tinggal ujung-ujungnya di. Terus pas lagi kalian membalik, tolong ingat karena kalian udah capek nih ya, kan udah capek ya kerja ini ya kan? Jangan sampai kalian ngelipetnya salah. Maksudnya pas lagi kalian buka kena tangan, ke grab tangan begini loh, ya sama aja dong. Tadi udah capek-capek ya kan? Ya, jangan sampai salah. Bisa nggak sih kayak begini? Sebenarnya bisa nih. Kan bisa gunakan daerah sini. Oke, terus tetap ingat ya di daerah sini tuh tadi kan kita udah capek tuh ngerjain, jadi jangan sampai sia-sia apa yang sudah kalian perjuangkan. Jadi harus diperhatikan lagi. Harusnya si tetesan air yang kalian semprotkan itu sampai hilang ya. Makanya kalau saya udah terlalu banyak, itu dia bakal ada netes air. Nah itu berarti ini terlalu dekat pas lagi semprotnya. Ini lebih digeser lagi. Oke, semua bagian udah? Ada yang belum? Dalam kemeja. Kalau dalam kemeja yang tadi Miss bilang kan itu sesuai permintaan. Kalau dalam pun harusnya dalam dulu, baru sisi luar. Kayak gitu, bukan dari luar dulu baru dalam, kebalik ya. Harusnya dalam dulu. Sekarang bagian lengan. Ini sebenarnya kalau misalnya lengannya panjang itu lebih mudah, jadi bisa disangkutin ke sini. Cuma karena nih berhubung lengannya pendek, jadi kita harus per masing-masing satu bagian.
sebenarnya udah boleh. Kalau di saat yang kayak begini kita udah mulai boleh kancing. Seharusnya bagian teknik kancing nggak ada di tekniknya, udah kancing aja ya. Tapi masalahnya ada yang karena kebiasaan di rumahnya itu kita nggak semuanya kita kancing karena repot membuka. Kalau misalnya untuk di hotel kita membantu klien kita itu susah kancingnya, membantu. Dan kalau misalnya di hotel itu harusnya semua dikancing. Ya, even sampai kan ada ini yang nggak ada yang ada kancing sebelah sini nih. Kalau saya ada itu juga, jadi semua dikancing. Termasuk si kemeja yang ujungnya sebenarnya nggak ada ini kan ada kancingnya, ya kan? Nah itu juga harusnya dikancing semua. Gitu. Seharusnya, tapi balik lagi tergantung dari permintaan requestnya dari klien. Klien lebih suka kayak apa? Mungkin menurut dia ya nggak usah lah dikancing semua. Saya repot membukanya misalkan kayak gitu ya. Berarti kalian sesuaikan. Tergantung dari preference klien. Ya, tamu. Ada keraknya gitu loh. Nah, bagian kerak cuma tinggal diginiin. Bukan begini nanti gosong ya. Enggak ya, tuh lihatnya ditanda kan. Sebenarnya tuh harusnya gini nih. Gitu. Oke. Atau enggak jangan kebalik. Aneh, ya, naik ke atas. Atau beberapa lokasi yang menurut kalian itu kok masih kurang oke. Nah, itu diurusin lagi. Biasanya bisa terjadi kalau masih rada panas terus kalian lipat, berarti dia lipatnya kurang kebalik. Bukan lipat, kalian kayak kelipet gitu loh. Nanti karena masih panas dia tuh bisa ngebentuk lagi. Nah, udah daerah sini sebenarnya cuma tinggal diteruskan. Wah, mau neces. Oke, harusnya tuh daerah kanan sama kiri itu gedenya sama. Ya, betul Cici. Gedenya harus sama. Ya lah, biar udah lulus. Oke, di bagian sini sebenarnya kalau kalian mau sampai ini ya straight line itu boleh juga. Cuman yang gua sarankan karena kadang tuh kita punya ini sama ini tuh nggak rata, jadi pas kita lagi ngetes, pas lagi kita lipat ternyata tuh miring. Nah kita udah capek-capek bikin straight line-nya itu karena kan kalau misalnya kemeja dan straight line kelihatan masih baru ya. Tuh banyak orang tuh pengen kayak gitu. Jauh banget tuh. Maaf ya, kalau butler itu disarankan kalian-kalian yang OCD itu jadi butler aja. Kenapa? Karena emang butler membutuhkan OCD seperti kita. Jadi harusnya kenapa Miss juga cek bagian bawahnya? Karena harusnya tuh ini sama ini tuh gedenya sama persis. Sestrek itu Miss. Ya. Kalau butler yes. Nah, kalau misalnya udah oke, kalian udah bisa melakukan yang paling penting aja, misalnya kayak ujung-ujungnya atau yang di daerah-daerah yang garisnya mau dipertegas. Miss, nanya dong Miss, Iya. agak absurd sih pertanyaannya sih Gak Miss. apa-apa. Misalkan kalau tamunya sambil ngajak ngobrol gimana Miss? Sebenarnya untuk pesetrikaan ini biasa dilakukannya tuh bukan di depan tamu, tapi di belakang tamu. Jadi bisa dikeluarkan bajunya. Tapi kalau misalnya memang request dari tamunya itu beneran di depan dia biar nggak ada barang yang ketinggalan atau mungkin sesuai sama yang keinginan dia, ya jadinya ya nggak apa-apa kayak gini. Dia lagi gitu ya kita ngajak ngomong gitu loh. Cuma takutnya nggak bocor Miss. Jangan sampai bilang, Pak, saya setrika dulu ya, Bapak jangan cek ngomongnya. Sebagai sahabat kan nggak boleh ya. Gitu. Jadi emang harus kita memang harus double task. Jadi kalau misalnya butler itu harus bisa semuanya gitu, nyambi. Kayaknya cocok sama ibu-ibu deh. Siapa tahu pengen desain tuh ngajak ngobrol, jangan ngajak ngobrol dulu. Iya. Jangan. Nggak boleh ya. Biasanya sebenarnya tidak disarankan gitu loh. Siapa tahu lagi bulu-bulu terus bajunya lecet, TKIR. Iya, itu jadi serikanya depan dia. Jadi karena kalau misalnya dia nggak butuh sekarang, itu biasanya kita bisa serika di back office untuk butler. Sambil pasang musik. Ada jadi. Wah. Apa sih kayak gini? Bagi karena kita cuma ada dua, itu nanti kita karena kita hanya ada dua yang proper, jadinya kalian ambil celana atau kemeja juga boleh. Nanti kita bisa sama ya. Oke, yuk mulai. Lanjut sama.
Demikian pemaparan saya mengenai pelaksanaan mata kuliah HPG 12 Professional Butler Service. Dan saya percaya bahwa pendidikan vokasional seperti ini memiliki peran strategis dalam membentuk tenaga kerja profesional yang siap memasuki industri global. Melalui pendekatan pembelajaran yang holistik dan kontekstual, mahasiswa tidak hanya memahami teori saja, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai layanan unggul. Sebagai dosen, saya terus belajar dan berinovasi. Karena saya yakin mahasiswa yang hebat dimulai dari dosen yang tidak pernah berhenti bertumbuh. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.